teman-teman bisa kunjungi website www.fasttrack.com. Ini dijamin worth it banget, jadi jangan ragu-ragu lagi kalau teman-teman mau ikut daftar. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja 2 jam ke depan teman-teman bakal dapat insight yang banyak nih dari pemateri kita, Kak Irsyad Budi Prasetyo. Kak Irsyad ini udah berkecimpung di dunia full stack developer. Dari experience-nya, Kak Irsyad ini udah berpengalaman membangun aplikasi dengan Node.js, JS, React Native, Kotlin, maupun PHP. Nah, berbekal dari tadi itu, Kak Irsyad udah handle berbagai project juga nih, dari PJBS, M-Facilities, kemudian Salonpedia, Interbusiness ERP, Daksab Employ, terus The Warung, Linkwe, Galbu, The Collection, dan juga Tokoquick. Nah, tak hanya itu, Kak Irsyad ini juga merupakan trainer di Fast Track. Dari experience-nya itu udah relate banget lah ya sama topik yang mau kita bahas hari ini. Jadi langsung aja kita sambut Kak Irsyad. Silahkan Kak Irsyad. Oke, halo semuanya. Halo Kak. Oke, aku langsung ini aja ya, share screen aja ya. Iya, boleh Kak. Oke, sebelumnya mungkin aku mau buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ini ya akan belajar bareng-bareng tentang React Native ya. Di sini kita akan coba bahas beberapa hal tentang React Native. Jadi nanti kita akan coba perkenalan dulu dengan React Native, lalu kita coba ini styling dengan React Native, dan di akhir nanti kita akan coba implementasi hasil belajar kita sebelumnya ya di sebuah proyek kecil ya. Jadi kita nanti akan buat aplikasi sederhana namanya to-do list simple ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini namaku ya, Irsyad Budi Prasetyo. Yang udah Mbak Chen tadi bilang ya, aku juga salah satu technical trainer di Fast Track ya. Untuk kalian mau koneksi ke LinkedIn-ku juga boleh, kalian tinggal search aja di sini. Oke. Nah, kalau bicara dengan React Native ya, React Native itu apa sih? Nah, React Native itu simpelnya adalah sebuah framework ya, di mana framework ini dibuat untuk membuat sebuah aplikasi mobile natif yang berbasis Android maupun iOS ya, di mana menggunakan bahasa JavaScript. Nah, kenapa React Native ini disebut natif? Karena kode JavaScript yang kita tulis nanti akan dihubungkan atau di-bridge-kan ke bahasa natifnya di masing-masing platform ya. Jadi contohnya kalau untuk di Android sendiri itu ada Java ataupun Kotlin, sedangkan untuk di iOS itu ada Objective-C ataupun Swift ya. Kita bisa lihat nih gambar. Contoh sederhananya adalah ketika kita punya codingan JavaScript, maka dia akan di-bridge-kan oleh React native-nya ya kira-kira, lalu akan ditranslatekan ke native modulnya masing-masing. Oke, nah kalau kalian mau lebih lengkapnya untuk cara kerja React Native, kita bisa coba buka di sini, link yang udah aku berikan di slide, nanti kalian bisa dapat juga ya slide-nya. Nah oke, kita coba lihat di sini nih, ini, nah kira-kira kayak gini, ketika kita ngoding React Native, maka kode kita itu akan dijalankan di sebuah environment atau wadah ya, bisa dibilang, namanya itu JavaScript Runtime Environment, di mana dia bakal nge-bridge atau nge-translate-kan ya gampangnya ke native code-nya. Nah, maksudnya nge-bridge ke native code itu gimana? Contohnya kayak gini, ketika kita punya React Native button, itu sama aja kayak kita punya native button di masing-masing platform ya. Contohnya Kotlin nih, kita ada satu button Kotlin kayak gitu. Jadi ketika dia diklik itu sama aja kayak kita ngeklik Kotlin button-nya kayak gitu. Oke, untuk pembahasan tentang cara kerja React Native mungkin sampai sini aja. Nanti kalian malah bingung ya kalau kita lebih dalam. Nah, kalian kalau mau lebih dalam lagi, kalian bisa baca link yang udah aku berikan. Kita kembali lagi di slide. Oke, nah kenapa kita gunain React Native nih? Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah biasa ngoding di web, itu nggak asing ya dengan nama JavaScript ini. Karena React Native ini dia menggunakan bahasa JavaScript, di mana itu udah familiar banget buat teman-teman yang belajar programming web ya.
Lalu kita bisa menghemat sumber daya manusia juga. Maksudnya gimana? Contohnya adalah ketika ada sebuah perusahaan itu pengen buat aplikasi yang berjalan di iOS maupun di Android. Nah, perusahaan itu cukup hire satu orang developer aja. Jadi dia bisa menghemat budgeting juga ya. Lalu konsepnya itu mirip dengan React.js, sehingga kita kalau belajar React Native bisa dibilang kita juga otomatis bisa React.js ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini ada perbandingan untuk React.js dan React Native ya. Kira-kira cara kerjanya kayak gini untuk React.js sendiri. Ketika ada komponen yang ingin kita render, sama React.js ini bakal kasihkan ke browser, lalu di browser ini bakal render sebuah DOM. Oke, penjelasan tentang DOM kita nggak akan bahas karena mungkin udah keluar dari materi ya nantinya. Nah, sedangkan untuk yang di React Native sendiri, ketika kita mau render sebuah komponen, itu sama React Native, seperti yang udah aku jelasin tadi, akan di-bridge atau akan ditranslatekan ke masing-masing modul nih. Masing-masing native modulnya. Jadi kalau di iOS nanti bakal jadi Swift, sedangkan di Android nanti bakal jadi Kotlin ataupun Java ya. Nah, kalau dilihat di sini, secara sintak codingnya itu sama ya. Mungkin cuma beda di ini. Di React.js itu ada div, jadi kayak tag HTML biasa. Kalau di React Native itu pakainya view kayak gini untuk mengganti div. Oke, kita lanjut aja. Nah, React Native dan React.js ini konsepnya sama ya, di mana dia menggunakan sama-sama menggunakan konsep komponen ya. Nah, lalu dia juga memiliki namanya life cycle nih. Apa itu life cycle kita coba bahas nanti ya. Lalu untuk komunikasinya itu sama-sama menggunakan state dan props. Apa itu state dan props kita juga akan bahas nanti. Oke, kita lanjut aja. Nah, oke, komponen. Komponen itu apa sih? Komponen itu adalah gampangnya semua bagian elemen ya yang ada di tampilan UI kita. Itu kita bisa sebut dengan namanya komponen. Lalu komponen ini biasanya kita kenal dengan parent komponen atau induk komponen sama child komponen. Nah, kita coba kenalan dengan tipe-tipe komponen yang ada di React ya. Yang pertama itu ada stateless komponen nih. Sesuai namanya ya, dia itu nggak memiliki state ya. Dia cuma memiliki prop aja. Nah, biasanya stateless komponen ini dibuat dengan function karena kodenya itu lebih ringkas ya. Sedangkan kalau kita ada satu lagi nih namanya stateful komponen ya, di mana dia itu punya state dan props. Nah, komponen ini itu cuma bisa dibuat dengan class, dan class ini punya life cycle ya, tapi itu hanya berlaku di React yang versi-versi lama ya. Nah, sedangkan sekarang React itu sudah merilis namanya React Hooks, di mana functional komponen itu jadi setara kedudukannya. Jadi salah satu fitur yang paling disukai oleh developer adalah functional komponen ini dia bisa menggunakan state dan juga memiliki life cycle. Jadi untuk sekarang itu nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, terus kita harus pakai function komponen atau kelas komponen nih. Nah, itu kalian coba aja dulu semuanya, kira-kira kalian nyamannya pakai apa. Nah, lalu ketika kalian udah tahu nyamannya pakai apa, kalian bisa gunain itu aja. Jadi itu udah nggak ada bedanya. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang dimaksud komponen itu apa sih? Dari tadi kok teori-teori aja. Nah, contohnya kayak gini nih. Ketika ada sebuah halaman ya, aku contohin halaman Google nih. Nah, halaman Google ini bakal di-wrap atau bakal dibungkus dengan namanya parent komponen ya, yang paling besar ini, kotak paling besar. Lalu di dalamnya itu ada namanya child komponen. Itu ada logo, ada input text, ada icon, ada button icon juga, ada button, dan lain-lain ya. Itu namanya child komponen. Kayak gitu. Nah, lalu kita coba nih kenalan dengan state ya. Tadi kan udah kita sempat singgung juga. Nah, state itu apa? State itu adalah sebuah variabel ya yang dideklarasikan di dalam komponen dan sifatnya reaktif. Jadi perbedaan antara state dan variabel biasa itu ada di sifat reaktifnya. Nah, reaktif ini apa? Reaktif itu adalah
bisa dibilang sifatnya adalah real time ya. Jadi ketika ada data berubah, itu maka dia bakal ngerender ulang atau ngupdate UI kita. Jadi user jadi tahu kalau ada data yang berubah kayak gitu. Nah, ini contoh penulisan sintak di kelas komponen kayak gini. Sedangkan untuk functional komponen contohnya kayak gini ya. Oke, kita coba lanjut dulu untuk props. Nah, props ini apa? Props ini adalah merupakan sebuah data yang akan dikirimkan oleh komponen induk atau parent ke komponen child-nya, di mana datanya ini biasanya berupa number, string, object, array, maupun state tadi ya. Ya, bahkan kita juga bisa ngirimin function nih, dan juga kita bisa ngirimin komponen. Contoh props itu gimana? Contohnya kayak gini. Ketika kita buat ini komponen baru ya, ini aku contohin pakai functional komponen dulu. Kita coba buat komponen baru, namanya komponen A. Nah, untuk memanggilnya kita cukup kayak gini, manggil komponen A. Lalu ini kita ada namanya props, key-nya itu adalah color, di mana value-nya itu adalah blue. Nah, jadi dalam komponen A ini pemanggilannya gini ya, props.color. Jadi samain nama props-nya kayak gitu. Untuk kelas komponen itu sama ya penulisannya, cuman perbedaannya ada di pemanggilan props-nya. Untuk di kelas komponen, pemanggilan props-nya itu harus kita kasih this di depannya. Oke, kayak gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang state dan props, kalian bisa klik link ini. Ini bahasa Indonesia juga, mungkin kalian akan lebih mudah memahami juga. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita coba kenalan nih tentang life cycle. Life cycle itu apa? Life cycle itu simpelnya adalah sebuah metode ya, yang dieksekusi sesuai dengan waktunya. Oke, kita langsung contohin aja ya. Dalam kelas komponen atau mungkin dalam kelas di bahasa-bahasa pemrograman lain, itu pasti ada yang namanya konstruktor nih. Mungkin yang pernah belajar OOP atau yang berhubungan dengan kelas itu udah familiar ya dengan konstruktor, di mana konstruktor ini bakal dieksekusi ketika kelas tersebut dipanggil ya. Nah, ini sama kayak di React juga. Konstruktor ini bakal dipanggil ketika komponen itu dieksekusi. Lalu setelah itu bakal manggil render, di mana render ini nantinya isinya adalah UI kita, tag-tag HTML kita. Lalu setelah render ini sudah dipanggil, maka dia bakal manggil namanya method komponen didMount. Kayak gitu ya. Nah, dalam aplikasi React itu normalnya cuma kayak gini aja. Cuma konstruktor render sama komponen didMount. Tapi ketika ada sebuah props baru yang dikirimkan dari induknya ya, atau kita update sebuah state, atau kita paksa deh update komponen kita, maka dia bakal manggil lagi render nih. Oke, setelah render dipanggil, dia nggak manggil komponen didMount lagi, tapi yang dipanggil adalah komponen didUpdate. Kayak gitu ya. Oke, nah setelah itu jika ada aplikasi atau komponen kita nanti itu bakal dihilangin, maksudnya dihilangin itu contohnya ketika kita pindah screen kayak gitu ya. Nah, komponen itu bakal manggil metode namanya will_unmount. Nah, penggunaan will_unmount ini mungkin bisa dibuat kayak gini, ketika kita ini ngepost data atau kita ngirim data ke backend, tapi tiba-tiba user itu keluar dari aplikasi atau tutup aplikasi kayak gitu ya, kita bisa manfaatin komponen will_unmount ini untuk menutup koneksi ke backend kita, kayak gitu ya contohnya, contoh sederhananya, agar datanya nggak rusak di database. Oke, selanjutnya, nah tadi kan aku udah sempat singgung ya, di functional komponen setelah React Hooks ini rilis, dia bisa manggil juga life cycle nih. Nah, di React Hooks itu life cycle cuma dikenal dengan use effect. Perbedaannya ada di ini parameter keduanya, parameter kedua ya. Nah, ketika komponen didMount itu sama dengan use effect yang kita kasih parameter kedua itu array kosong. Oke, sedangkan will_unmount yang dieksekusi ketika komponen kita dihilangkan itu sama aja ketika kita nambahin return di use effect ya. Jadi ketika aplikasi kita dihilangkan atau komponen kita dihilangkan, itu return ini bakal mengeksekusi kode yang ada di dalam sini.
Lalu ketika dit update atau state update atau data prof baru, dia bakal jalanin ini di React Hooks ya. Tinggal kita variabel apa yang mau kita lihat nih. Contohnya variabel location, kita tinggal kasih di sini location. Jadi ketika location kita update, maka dia otomatis jalanin use effect ini lagi ya. Oke, simpelnya kayak gitu untuk teorinya. Selanjutnya kita akan coba live code ya. Oke, sebelum live code, ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan nih. Yang jelas, itu kita harus nyiapin namanya Node.js. Kalian bisa install aja Node.js. Oke, di sini kalian bisa download yang ini ya, rekomen ini aja. Nah, kalau udah di-download, lalu diinstal, kita bisa cek dulu ya. Oke, aku udah install Node-nya. Aku pakai versi 14.16, kurang lebih sama ya, kayak yang terbaru tadi. Lalu ketika kita install Node, maka otomatis akan install NPM juga, jadi udah bundle kayak gitu ya. Oke, nah setelah itu kita bisa coba cek nih di React Native dokumentasinya. Apa yang perlu kita install lagi. Kita bisa lihat di ini, environment setup. Lalu di sini. Nah, ini ada dua pilihan nih, Expo CLI sama React Native CLI ya. Nah, apa bedanya? Bedanya gampangnya kayak gini nih. Ketika kita butuh pengeditan untuk native modul atau kita butuh edit ini bahasa Java atau bahasa Swift-nya, kita perlu menggunakan React Native CLI. Sedangkan untuk kalau kita nggak butuhin ini native modul ya, kita cukup install dengan Expo CLI. Jadi Expo CLI ini nanti bakal di-generate satu project aja dengan JavaScript ya. Sedangkan kalau kita generate pakai React Native ini, dia bakal di-generate 3 project lah ya, bisa dibilang. Ada Android, ada iOS, sama JavaScript-nya. Nah, oke. Lalu kelebihannya lagi, kalau kita pakai Expo CLI, kita nggak perlu setting macam-macam. Kita cukup install kayak gini. Oke, setelah itu kita cukup init project-nya dengan sintak kayak gini ya. Oke, dengan React Native, kita harus install yang namanya ini Xcode kalau kita mengoding di iOS. Sedangkan untuk di Android, kita harus install JDK-nya, lalu install Android Studio, baru kita pointing pad-nya. Kayak gitu. Jadi cukup ribet ya kalau pakai React Native. Nah, cuman kelebihannya adalah ini. Ketika kita pakai React Native CLI, dia bakal lebih kecil ya size-nya. Mungkin kalau boleh perbandingan, sekitar 1 tahun yang lalu ya, kira-kira ya, aku buat sebuah aplikasi dengan React Native CLI itu kira-kira ukurannya 24, sedangkan kalau dengan Expo itu bisa sampai 40-an. Nah, itu 1 tahun yang lalu ya. Tapi untuk sekarang mungkin dia udah lebih kecil ya di Expo. Nah, tapi di sini aku mau pakai React Native CLI ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai Expo juga nggak apa-apa karena codingnya itu sama dan kita nggak nyentuh codingan di ini ya Android maupun iOS-nya. Kita cuma nyentuh codingan di JavaScript-nya. Oke, kayak gitu ya. Jadi caranya kita cukup kayak gini aja. Mau masuk di project dulu. Oke, lalu tinggal generate-nya kayak gini. Gini ya. Nah, aku di komputerku ini terinstall 2 package manager, npm sama yarn ya. Nah, mungkin kalian bisa pakai npm aja. Kalau kalian cuma terinstall npm, nggak perlu kayak gini ya. Nggak perlu nambahin sintak kayak gini ya. Oke. Akan coba generate.
dia bakal download semua package atau library yang dibutuhkan untuk React Native kita nanti. Kita tunggu aja. Oke, pun sambil nunggu, kalau kalian mau ngikutin juga nggak apa-apa. Kalian kalau belum install React Native, kalian bisa pakai Expo CLI aja, biar cepet ya. Nanti aku akan coba contohin juga buat jalanin Project Expo deh ya. Tapi tetap codingnya nanti kita pakai yang React Native. Oke. Ini device Androidku ya. Jadi untuk jalanin project React Native, kalian bisa pakai device asli atau kalian bisa pakai emulator ya. Nah, aplikasi kita yang ingin kita buat nanti, ini contohnya kayak gini. Aku mau buat, aku mau makan nih hari ini, walaupun puasa ya. Ini cuma contoh. Oke. Nah, kalau lalu aku mau buat ini juga, ini. Nah, kalau udah aku selesaiin atau aku jalankan to-do-nya, kita bisa klik. Nah, nanti akan kecoret kayak gini ya. Oke, jadi goal kita nanti, aku harap waktunya cukup juga ya. Oke, ini masih install. Jadi ketika kalian mau generate project React Native, pastiin koneksi internet kalian stabil ya. Karena dia bakal download beberapa dependencies juga. Oke, sambil nunggu mungkin aku akan jawab dari chat aja ya, biar nggak sepi-sepi banget. Oke, ini ada Boleh, Kak. ini teman yang tanya tentang codingan. Oke, untuk ini kita bahas nanti aja ya, yang untuk get API ini kita bahas nanti aja. Ini udah advance ya, udah cukup lebih dari yang akan kita bahas nanti. Oke, kita coba bahas yang bawahnya ini. Styling di iOS sama di Android itu sama nggak? Katanya ada beberapa settingan di iOS yang beda. Nah, iya, kalau di Android ini kan dia pakai material design ya, dengan di iOS itu aku lupa namanya. Nah, cuman kita stylingnya sama-sama pakai kayak CSS. Jadi nanti kalian bisa codingnya pakai CSS aja. Nah, nanti bedanya gimana? Kalian bisa bedain, kalian bisa kasih kondisional ya. Jadi di React Native ini nanti ada variabel yang bisa mengecek kalau dia device-nya itu Android atau iOS. Nah, kalian bisa gunain itu. Kalau di Android, kalian bisa gunain styling yang variabel A contohnya. Kalau di iOS, nanti kalian bisa styling dengan variabel B. Kayak gitu ya, singkatnya. Oke, ini udah selesai ya. Oke, selanjutnya aku mau buka project-nya. Aku mau buka pakai VS Code ya. Kalian bisa buka dengan sintak kayak gini. Selama VS Code kalian udah terinstall.
Nah, ini yang aku maksud tadi. Kalau kita generate pakai React Native itu bakal ada 2 folder nih. Android, iOS, dan satu lagi project JavaScript. Kayak gitu ya. Nah, cara jalaninya kita bisa lihat nih di package.json. Ya. Nah, di sini kita lihat nih. Ini ada script. Di mana script itu isinya adalah script-script yang bisa kita jalankan. Nah, untuk jalanin aplikasi Android, kita cukup jalan ini. Lalu untuk iOS kayak gini. Oke ya. Oke, aku akan coba jalanin nih. Aku akan coba jalanin di ini aja. Akan masuk foldernya dulu. Baru aku jalanin npm run. Nah, ini nama scriptnya ya. Nah, ketika kita jalanin, bakal otomatis jalanin namanya Metro Server ya. Ini dibutuhkan untuk jalanin aplikasi kita. Nah, di sini nanti kita akan coba pakai hooks aja, functional component, karena menurutku itu jauh lebih mudah ya. Untuk kalian belajar juga bakal lebih mudah pahamnya. Karena kalau pakai kelas, aku rasa bakal banyak yang kesulitan nantinya. Dan juga functional component ini udah direkomendasiin juga dari tim React-nya. Kita bisa lihat di sini. Sini dia udah digeneratin dengan functional component ya. Oke, kita coba tunggu aja. Nah, untuk pertama kali jalanin ini cukup lama ya, karena dia harus build dulu, sama kayak kita jalanin Kotlin di Android Studio. Oke, sambil nunggu aku coba ini, lihat di chat lagi ya. Oke, di sini ada yang tanya lagi nih, library yang bagus untuk styling ya ini maksudnya, itu React Native Paper, React Native Element, atau Native Base. Ini sama aja ya, tapi biasanya aku gunain React Native Paper. Jadi ini senyamannya kalian aja. Sama kayak di web itu ada Bootstrap, ada Tailwind. Nah, itu kalian nyamannya pakai apa? Oke, karena ini udah cukup lama, mungkin aku bakal gak jadi buat ini ya, demoin yang pakai Expo. Cuman nanti sama, bedanya ada di Android sama iOS-nya itu nggak ada. Tapi codingannya tetap di FJS nanti. Untuk jalanin di Expo ini, kalian cukup jalanin ini npm start itu buat jalanin ininya ya. Nah, kalau di Expo itu sama sintaknya, kayak di package.json ini. Kalian cukup jalanin npm run Android juga. Jadi sama ya, kalau Expo. Nah, kita nanti langsung ini aja, lanjut ke pembahasan codingannya. Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Bedanya Expo sama CLI apa? Tadi udah kita bahas ya. Expo itu gampangnya cocok untuk project yang eh, nggak nggak ngubah natifnya ya. Jadi nggak ngubah bahasa Java-nya. Contoh di sini kan Android-nya. Ini kita digeneratin project project Android ya, di mana dia menggunakan Java. Nah, Expo ini cocok ketika kita nggak harus ngedit di sini. Sedangkan CLI itu cocok ketika kita harus ngedit-ngedit di sini dan ukuran dari CLI ini lebih kecil.
Itu kalau aku bandingin 1 tahun yang lalu ya, untuk yang sekarang aku belum bandingin lagi ukurannya gimana. Oke, kayak gitu. Nah, di Expo juga untuk library mungkin nggak sebanyak React Native ya. Itu yang aku bandingin dari 1 tahun yang lalu. Nah, dari Oh, proyek-proyekku iya. sebelumnya, itu lebih banyak harus gunain React Native CLI karena aku harus ngedit-ngedit native modulnya. Oke, ini ada yang tanya lagi. Berarti harus paham betul JavaScript ya? OOP JavaScript maupun JavaScript asing. Oke, mungkin iya untuk paham JavaScript iya. Untuk OOP JavaScript nggak perlu ya. Tapi untuk yang JavaScript asing, iya dia karena nanti kalau kalian connect ke backend itu pasti asinkronus terus. Kita manfaatin namanya promise ya, kayak gitu. Karena JavaScript ini sifatnya asinkronus ya, bukan sinkronus kayak bahasa PHP ataupun bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini akan kita udah jalanin otomatis kayak gini ya, default pertamanya. Oke, aku mau coba hapus semua deh. Kita coba coding dari awal. Nah, kita harus import ya, React. Oke, aku akan coba buat komponen namanya app, di mana dia bakal nge-return sebuah UI kita. Nah, di React Native ini untuk render sebuah teks kita harus bungkus dengan tag teks ya. Kalau enggak nanti dia bakal error. Jangan lupa untuk diimport juga ya. Kalian bisa kontrol spasi di sini lalu cari auto import from React Native. Oke. Nah, jangan lupa juga diekspor ya. Karena ini bakal digunain di index.js untuk dieksekusi kodenya. Jadi semua kode kita bakal dibungkus di dalam sini. Oke. Oke, ini udah keganti ya. Enaknya React Native itu kayak gini. Kita save, dia bakal refresh. Oke. Lalu kita coba bahas state nih. Bener nggak sih variabel state variabel untuk reaktif itu kita harus gunain state. Oke, kita akan coba buat variabel biasa aja. Aku akan coba buat variabel name, aku kasih nama Budi gitu ya. Nah, untuk pemanggilan di ini UI kita, tinggal kasih kurung kurawal, gini ya. Oke, dia kepanggil ya. Nah, di sini aku mau kasih button, di mana ketika button itu keklik, dia bakal ganti variabel kita. Contoh klik. Nah, di sini kita ada event ya, sama kayak di HTML biasa. Kalau di HTML itu on click, sedangkan di sini on press. Nah, aku coba buat function namanya update variable. Nah, di sini aku mau ganti namanya dari Budi jadi Pras gitu ya. Nah, untuk kita cek apakah dia keganti atau enggak, kita coba konsol juga ya. Nah, di sini aku akan assign function-nya. Oke, kita coba cek nih. Ketika kita klik, nah dia nggak berubah jadi Pras ya. Padahal di sini log-nya itu udah jadi Pras. Oke, jadi variabel ini udah ke-update sebenarnya, cuman UI kita nggak ke-update. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya state ya. Oke, aku akan kasih jarak lagi. Nah, penulisan state itu kayak gini. State gini ya. Nah, ini untuk default value-nya. Jadi default value dari state ini adalah string kosong. Ini jangan lupa di ini import dari React-nya ya. Nah, ini value pertama adalah state-nya, value kedua adalah set state-nya. Nah, codingan ini itu nggak tiba-tiba kayak gini ya. Jadi ini ada alasannya kenapa kita bisa tulis kayak gini. Jadi contohnya gini, React itu udah buat sebuah function namanya useState. useState. Di mana useState ini dia butuh default value. Tapi kalian kalau nggak ngirim juga nggak apa-apa. Nah, sama tim React itu dia udah ngoding logiknya di sini. Logik dari
tim React ya. Nah, aku juga belum ini pelajari logiknya gimana. Nah, lalu di dalam usestate ini bakal nge-return value itu array, di mana array-nya itu yang pertama itu state-nya ya, yang kedua itu set state-nya. Jadi untuk update state-nya itu ada di array kedua, yang array pertama ada value-nya. Nah, ini itu kalau kita detailin itu kayak gini. Sama aja kalau counts ini my state itu adalah isinya dari usestate kita. Usestate kita. Nah, default value-nya adalah string kosong ya. Nah, lalu kita buat lagi namanya state. Nah, state ini adalah my state array pertama, di mana array itu dimulai dari 0 ya. Sedangkan untuk set state itu kayak gini. Array kedua, maka indeksnya 1. Jadi hasil dari usestate ini itu kayak gini ya. Nah, oke, tapi kan kalau kita tulis kayak gini cukup panjang ya. Nah, kita bisa tulisin kayak gini. Ini namanya teknik destructuring ya. Oke, kita coba tutup aja. Ini nggak akan aku hapus, mungkin bisa buat catatan untuk kalian ya. Nah, lalu aku buat function namanya update state. Oke, lalu di update state ini aku mau update state-nya. Ini aku akan kasih nama Irsyad atau kasih nama Budi juga. Lalu di set state-nya ini aku akan ganti dengan nama Irsyad. Oke ya. Lalu codingannya bisa kita copy aja. Kita kasih bawah. Ini aku akan kasih identitas atau kasih pembeda ya. Ini klik variabel. Ini adalah state. Klik state. Oke, lalu kita bisa update di sini. Kita kasih on-press-nya jadi update state, dan state ini adalah untuk value-nya. Oke, kita udah ada ya. Untuk yang di sini, dia nggak keubah, walaupun di log-nya itu udah berubah. Sedangkan di sini, nah, dia berubah ya. Kayak gitu, jadi dia reaktif. Oke, kita udah belajar tentang state nih. Kita coba belajar juga tentang props. Oke, ini aku akan coba tutup ya. Props ini aku mau buat komponen baru ya. Nah, aku akan coba kayak ini. View. Nah, di dalam view ini nanti aku mau kasih komponen baru. Contohnya komponen ini aja, button. Nah, button ini aku coba copy dari sini. Hapus. Nah, di sini itu adalah props ya. Di mana props kita nanti aku mau kasih nama props.onPress. Ini ya, ini nama props kita. Lalu di sini aku mau kasih jadi props.name. Kayak gini. Oke, berarti kita bisa manfaatin ini aja biar gampang, nggak perlu coding banyak-banyak. Kita bisa open lagi. Kayak gini ya. Nah, button ini aku mau coba ganti di sini nih. Nah, tadi kan kita buat props namanya name ya. Atau mungkin kita ganti aja jadi teks biar lebih tepat ya nama propsnya. Teks itu klik state. Nah, on press-nya itu adalah ini, update state. Kita akan coba lagi nih. Karena ini udah keganti, kita coba reload ya. Kalian bisa reload dengan cara ini, press R. Atau kalian ada satu sitak lagi, kalau kalian ketik D, dia bakal munculin setting-setting. Nah, ini untuk debugging mode ya, untuk konsol di browser. Jadi kalian bisa konsol sesuai dengan kayak di JavaScript ya. Oke, kita bisa reload dengan press R. Ini bakal ke reload. Ini balik ke awal ya. Nah, kita coba komponen kita berhasil atau enggak. Oke, dia berhasil ya. Nah, ini contoh mengirim props. Jadi dia ngirim sebuah string atau dia ngirim sebuah function ya. Kayak gini. Oke, kita udah belajar tentang state dan props. Ini bisa kita coba tutup aja.
Oke, sekarang kita cuman coba belajar tentang ini ya, state dan props, karena kalau untuk life cycle bakal cukup panjang nanti sesinya. Jadi kita coba implementasi dengan state dan props aja. Nah, sebelum sebelum implementasi di aplikasi to-do list kita nanti, kita akan coba cari tahu tentang styling di React Native. Nah, React Native ini dia stylingnya sama kayak di React.js ya, sama juga kayak di CSS biasa. Nah, di dalam style ini kita bisa assign sebuah objek, atau kita bisa isi sebuah objek, di mana isinya itu sama sintak-sintaknya kayak di CSS ya. Kalau di CSS kan kayak gini nih. Bentar. Kalau di CSS itu tulisannya adalah background strip color gini ya. Sedangkan kalau di React Native kita pakai namanya camel case, di mana ini kayak gini sintaknya. Nah, dia juga bersifat flex nih, di mana flex itu artinya dia mengisi parent-nya. Nah, ini kan parent-nya itu adalah React Native-nya sendiri, atau satu screen ini. Kalau kita nggak kasih flex satu, kita nggak dapat apa-apa. Kita harus define namanya hig-nya. Kita harus define kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita mau full screen, kita harus hig-nya 100%, atau kita bisa kasih flex. Nah, ini artinya dia memenuhi parent-nya. Gitu. Nah, flex ini bisa kita gunakan juga dengan kayak gini. Contohnya adalah style. Aku buat background color lagi. Jadi blue. Ini flex satu lagi. Nah, ini kan komponen ini dia punya parent ini ya. Maka kalau kita kasih flex satu, dia bakal memenuhi parent yang merah. Kayak gini ya. Jadi kalau kita buat satu lagi, ini aku ganti jadi green. Nah, dia bakal jadi dua. Kenapa? Karena flex ini menyesuaikan ya. Jadi kalau bisa dibilang dia persenannya ya. Jadi kalau semakin besar flex itu bakal semakin menang dia. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, penulisan style di React Native ini untuk best practice-nya kita bisa tuliskan kayak gini. Kita bisa import style sheet ya. Create. Nah, ini sama kayak di CSS ya. Ini nama kelasnya apa? Contoh aku mau nama kelasnya adalah container nih. Nah, container. Ini aku copy aja di sini. Ini lalu kita panggil styles.container ya. Kayak gitu. Kita coba. Ini sama ya. Lo akan coba kasih shape 1. Isinya itu aku ambil dari sini. Di sini aku akan coba kasih style.shape 1. Oke, lalu yang satu lagi. Ini mau aku kasih nama style.shape 2. Oke, kayak gitu ya. Untuk penulisan best practice-nya kayak gitu. Nah, di React Native sendiri paling enggak kita udah paham flex ini aja. Untuk selanjutnya kalian cukup belajar CSS normalnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba implementasi nih dari state, props, dan juga styling. Oke, ini aku akan coba tutup aja biar buat ini catatan nanti. Oke, kita akan coba buat ini error. Kenapa? Karena app-nya itu nggak ada isinya ya. Nah, kita bisa baca nih. App itu return statement-nya itu hilang ya. Maka dia rendernya itu nothing atau dia bakal return null. Nah, itu nggak boleh ya sama React, makanya itu error. Kita bisa return kayak gini. Nah, aku mau kasih style background, color-nya itu F0 deh. Biar putih tapi masih agak abu-abu. Ini belum kelihatan ya. Kasih flex 1.
Nah, ini udah keganti. Tadi putih bersih, sekarang putih agak abu-abu. Nah, di dalamnya aku mau buat view atau mau buat card. Stylenya itu aku kasih background. Color-nya itu adalah white ya. Kalian bisa juga tulis kayak gini selain kode warna. Lalu hake-nya aku coba define sementara. Hake 100. Oke, nah ini ya kayak gini. Nah, oke. Sebelumnya kita bisa kenalan dengan flex direction nih. Jadi default dari React Native itu flex direction-nya adalah kolom ya. Jadi ke bawah. Nah, kalau kalian mau ke samping, kalian bisa kasih direction-nya itu row. Nah, ini nggak ada ya, nggak kelihatan karena kita nggak kasih panjangnya atau width-nya. Karena hake itu kan cuma kayak gini nih. Kita bisa kasih coba width terus 100 kayak gini. Nah, dia bakal kayak gini. Coba aku kasih warna baru, dia bakal ada di sampingnya. Oke, untuk flex direction kayak gitu. Ini aku kembaliin aja. Nah, ini akan berlaku sebagai card kita ya. Aku akan coba kasih border radius 16 saja. Border radius itu untuk ini agar nggak lancip gitu, biar nggak lancip. Lalu aku mau kasih ini padding ya. Padding itu yang menjorok ke dalam ya, jangan sampai ke bolak-balik sama margin. Padding itu yang menjorok ke dalam, sedangkan margin itu yang keluar gitu. Oke. Lalu di dalam sini aku mau kasih juga padding nih. Oh, sebelumnya aku kasih teks dulu deh. Teksnya itu add to do. Ini. Nah, dalam sini. Nah, ini kan masih mepet nih. Aku mau kasih padding. Paddingnya 16 lagi. Oke, kayak gini ya. Lalu di ini aku mau coba kasih font-nya itu bold ya. Kita bisa kasih kayak gini. Ini sama kayak di CSS ya. Nah, lalu mau aku ganti font size-nya jadi 18 saja, nggak usah gede-gede. Oke, lalu di sini aku mau kasih inputan ya. Namanya text input kalau di React Native ya. Jangan lupa dia diimport ini ya, komponen-komponennya ya. Oke, kalau udah, ini kita bisa save. Nah, ini nggak kelihatan ya text inputnya, padahal dia ada. Nah, kita bisa kasih styling juga. Kita bisa kasih bordernya 1. Oke, kayak gini ya. Nah, ini kan terlalu lebar. Kita bisa kecilin paddingnya. Nah, kita ada padding vertikal. Ini aku mau kasih 4 aja. Ini lebih kecil ya. Lalu aku mau kasih border radius biar sama-sama bulat ya. Ini 8 aja. Kayak gini. Lalu aku mau buat sebuah button. Buttonnya teksnya itu adalah add. Oke, kayak gini. Nah, ini belum ada stylingnya. Kita bisa ini style. Terus aku mau kasih background. Background color-nya itu kita coba cari warna biru ya. Coba color picker. Coba cari warna biru yang aja deh. Kita asal dulu warna birunya. Oke, kayak gini. Nah, aku mau kasih padding. Padding vertikalnya itu 8, horizontalnya itu 16. Oke, kayak gitu. Baru aku kasih ini border radius juga 8 ya. Oke, udah sama-sama bulat. Nah, ini kan keluar nih. Itu karena
Tag-nya kita definisikan. Nah, aku pengen dia lebih fleksibel, kita hapus saja. Jadi dia bakal nyesuaiin kontennya. Nah, di button-nya aku kasih jarak deh. Margin top itu 8 juga. Lalu di text input juga aku kasih margin top itu agak besar aja 12. Oke. Lalu di sini aku mau ini tengahin teksnya ya. Kita bisa kasih align items itu center. Nah, ini kalau kita ini kan agak kurang kelihatan ya. Kita bisa ganti color-nya jadi white. Lalu aku mau coba boldin nih. Oke, sorry ini ada kesalahan di sini. Oke, dia udah keganti ya. Oke. Nah, ini kita bisa ekstrak jadi satu komponen sendiri. Nah, biasanya aku buat komponen itu di folder components ya. Jadi kita bisa pisah-pisah per komponen. Di dalamnya aku mau buat card add gini. Lalu aku import React. Lalu aku buat nih namanya card add ya. Nah, best praktiknya untuk nama komponen itu sama kayak nama ini ya, filenya ya. Biar untuk orang yang mau lanjutin coding kalian itu nggak bingung. Atau kalian sendiri mungkin nanti biar nggak bingung. Kita bisa copyin aja. Jangan lupa ini di import. View-nya diimport, teksnya diimport, teks input-nya juga diimport. Ini touchable opacity juga diimport. Oke ya. Nah, ini jangan lupa di ekspor komponennya karena kita mau gunain di luar file ini. Card add kayak gini ya. Nah, ini kita bisa coba masukin ke variabel style juga. Jadi tips dari aku mungkin kalau kalian agak keribetan buat buat style yang dipisah, kalian bisa coba coding dulu di sini di HTML-nya atau di tag-tag UI-nya. Lalu setelah selesai kalian bisa ekstrak satu persatu. Ini aku mau kasih nama style.card card ini ya. Lalu di sini aku mau kasih nama styles.input. Lalu di sini aku mau buat namanya style.btnblue gitu ya. Lalu sedangkan ini add to do ini aku mau ekstrak jadi styles.title lah ya. Kasih sini aja. Oke, dan ini aku mau kasih nama styles.title btn gitu ya. Oke, lalu kita di FJS ini kita bisa ganti ya codingannya dengan komponen yang udah kita buat tadi. Jangan lupa diimport ya, card add ya. Nah, sini dia bakal import dari komponen, lalu file card add gitu. Kita coba save. Oke, dia berhasil. Cuman kok ini style title-nya, title BTN-nya nggak ke implementasi. Kita coba lihat. Nah, oke tadi B-nya ini ya nggak besar ya. Oke, kita coba sini nih. Nah, selanjutnya aku mau buat card yang isinya untuk to-do list kita, atau list-list dari apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kita bisa buat komponen baru namanya card list, di mana card list ini tentunya kita import React dulu, lalu kita bisa buat namanya card list. Aku akan coba buat komponen simple dulu. Oke, di dalamnya ada teks namanya
card list. Nah, jangan lupa ini kita import dari React Native ya. Oke, kita coba ekspor juga card list. Oke, lalu kita coba pakai komponen ini di sini. Dan jangan lupa untuk diimport ya. Begini. Nah, di sini udah muncul ya komponen kita. Lalu kita coba edit nih. Nah, kita mau buat komponen yang sama kayak di card list nih. Card-nya kayak gini. Kita mau buat komponen card list ini sama kayak card add ya, maksudku. Jadi kita bisa copy aja ini. Nah, daripada kita buat variabel itu terus-menerus, kita bisa buat global style. Caranya gimana? Caranya kayak gini aja. Style, lalu biasanya aku buat di dalam sini index.js. Nah, di sini aku buat variabel namanya global style. Lalu aku import nih style sheet-nya ya dari React. Lalu create. Nah, lalu isinya itu aku copy dari ini. Ini kita bisa cut aja. Kita pastein di sini. Nah, lalu jangan lupa juga di export. Nah, di sini lalu kita ganti ini jadi global style ya. Jangan lupa diimport ya. Di sini juga kita ganti jadi global style. Oke, ini nggak ada perubahan ya. Berarti global style kita berhasil diimplementasikan. Lalu di sini kita juga bisa kayak gini. Style global style dot card. Oke, kita lihat. Nah, bisa ya. Untuk di titelnya juga sama. Global style dot title. Oke, bisa ya. Nah, ini aku mau nambahin style lagi untuk marginnya. Nah, kita bisa buat kayak gini. Kalau kita implementasi dua kelas atau dua style, kita bisa wrap style-nya dengan array ya. Lalu di value array kedua, ini adalah style baru kita, margin top. Contohnya aku kasih 16 deh. Oke, kayak gini. Dan di sini aku akan kasih title to die. Ini ya. Oke, lalu di dalam sini aku mau kasih untuk list-list to do yang harus kita kerjakan hari ini. Nah, aku mau kasih ini touchable opacity. Di dalam touchable opacity ini nanti akan terdapat teks kita ya atau to do kita. Oke. Aku mau styling dulu. Stylenya itu sebelum kita styling, aku mau kasih komponen child-nya dulu ya. Oke, aku mau buat kayak gini aja. View style, di dalam style ini aku mau kasih width-nya itu aku kasih agak besaran aja 16. Height-nya itu 16 juga. Lalu aku mau kasih border width biar ada bordernya ya. Lalu aku mau kasih radius ya. Biar dia bulat, kasih 16 juga. Oke, kita coba cek. Nah, ini cukup besar ya. Nah, lalu aku mau kasih ini teks. Teks ini yang berfungsi untuk nih nama to do kita. Contohnya makan. Nah, ini kan yang aku bilang tadi, React Native itu default-nya flex direction-nya adalah apa namanya kolom ya. Jadi kita bisa ganti biar dia ke samping. Jadi kayak gini, flex direction itu jadi row. Nah, dia bakal samping ya, sebelahan. Lalu ini kan nggak ke tengah ya. Kita bisa kasih namanya align items center. Nah, dia ke bawah. Lalu kita bisa styling
ini teks kita. Aku mau ganti font size-nya agak besar juga, jadi 16 deh, samain. Oke, biar agak besar. Lalu aku kasih margin left. Left itu 8. Oke. Nah, di sini aku mau kasih ini padding vertikal biar dia ada jarak itu 8 aja. Oke, biar ada jarak ya. Nah, ini untuk styling to do kita yang belum selesai. Lalu aku akan coba buat lagi untuk styling yang udah selesai. Aku mau buat ini jadi background-nya jadi black. Oke ya. Lalu untuk teksnya aku mau buat text decoration-nya jadi kecorek ya. Nah, nanti perbedaannya kayak gini. Nah, kita bisa buat ini jadi komponen tersendiri ya. Caranya kayak gini. Buat aja, aku akan namain ini radio atau apapun terserah kalian ya nanti. Sini kita bisa copy aja yang ini. Import React from React. Lalu buat namanya radio. Oke, sorry ini ada salah sintak ya. Oke, from React. Lalu aku buat arrow function, di mana arrow function ini dia nge-return codingan tadi. Kita bisa import juga. Lalu kita buat style ya. Style sheet. Kita bisa import style sheet-nya. Terus create. Nah, ini kita bisa ini ganti dengan style kita. Aku akan coba kasih container gitu. Container. Oke, lalu di sini ini bisa kita copy. Aku mau kasih namanya radio. Oke ya. Nah, radio ini kan defaultnya kayak gini ya. Lalu aku mau pisah lagi namanya radio cek. Jadi ketika dia kecek, dia bakal berubah background-nya jadi black. Ini juga kita bisa pisah. Mau kasih nama title radio. Title radio. Kayak gini. Nah, kita bisa pisah juga lagi. Jadi title radio cek. Oke. Nah, jangan lupa untuk di export nih. Oke, lalu gimana caranya biar dia bisa ganti? Oke, kita akan coba bahas nanti. Ini kita lanjut buat komponen yang lain dulu. Oke, kita bisa ini import di sini ya, export di sini. Oke, radio. Oke, dia udah ya. Nah, gimana caranya buat di sini biar bisa dinamis ya? Kita coba masuk di app.js lagi. Aku akan coba buat variabel dummy. Dummy ini untuk ini contoh data. Jadi aku mau buat nanti datanya itu kayak gini. Array, di dalam array itu ada objek yang properti pertama itu ada name. Itu contohnya adalah ini makan. Ini ya. Nah, lalu ada properti kedua namanya done, yaitu boolean. Jadi nanti kita pengecekan udah selesai atau belum itu di sini ya. Menggunakan properti done ini. Kita bisa copy-in aja. Ini contohnya adalah minum. Lalu ini lari gitu ya. Ini aku akan coba ubah jadi true, biar kita bisa cek juga nanti. Oke, udah sini lalu kita bisa passing sebagai prop. Kita mau kasih nama propnya itu list.
dalam list itu ada dummy-nya. Oke ya. Nah, di sini cut list kita bisa tangkap ya props. Oke. Nah, di dalam props ini itu bakal ada namanya list ya tadi. Kita bisa looping dari prop list. Caranya adalah props.list. Nah, kita bisa looping pakai map. Di mana map ini bakal dapetin callback ya. Ini callback row function di mana parameter pertama dia dapat value-nya. Parameter kedua adalah index. Value itu apa? Value itu adalah ini. Ini per row ini ya. Jadi dia bakal di looping. Nah, dalam indeks pertama atau indeks 0 dia bakal dapat value. Nah, cara penggunaannya gampang. Kita tinggal kayak gini. Return gini. Nah, kita bisa passing nih value, jangan value deh, teks gitu ya. Teksnya itu dari value.name ya. Ini kita bisa lihat dari sini. Ini name ya. Lalu untuk pengecekannya kita bisa passing dari value.done. Nah, oke. Nah, ini ada error ya. Dia harus punya unique key. Nah, itu kita bisa passing di sini. Nah, key ini adalah props yang pasti ada di setiap komponen. Jadi kita nggak perlu deklarasi di komponen yang kita buat. Key ini digunakan untuk identitas ya. Makanya dia harus menggunakan key yang unik. Nah, indeks ini kan pasti beda nih antar array. Nah, kita bisa gunain indeks nih. Kalau kalian mau lebih beda lagi, kalian bisa tambahin value name-nya. Gitu. Nah, oke, warningnya udah hilang. Nah, di sini dia udah di looping nih. Tapi kan ini masih makan, dan padahal di value terakhir itu dan-nya udah selesai ya. Nah, kita karena belum implementasi prop di sini. Props, lalu di dalam sini kita bisa ganti jadi props dot apa tadi namanya, text ya, props dot text. Oke, sedangkan untuk pengecekannya kita bisa kasih pengecekan di sini. Oke, kita bisa wrap dengan array kosong, bukan array kosong maksudku, kita bisa wrap dengan array, lalu di array kedua atau value kedua kita bisa kasih pengecekan nih. Jika props.checked-nya itu true, jadi ini pengecekan ya, ini namanya ternary operation. Pengecekan jika true, maka kita panggil style namanya radio check ya. Kalau dia false, maka kita kasih aja objek kosong. Oke. Ini bisa kita copyin juga di sini. Ini kita bungkus dengan array, lalu ini kita ganti title radio check. Oke, kayak gini ya. Nah, dia kan udah ada pengecekannya nih. Jika ceknya itu true, ya, ceknya done-nya itu true, maka dia bakal jadi stylenya kayak gini. Oke, kita udah berhasil stylingnya nih. Lalu kita coba sekarang untuk fungsionalnya ya. Nah, di sini aku akan buat state namanya todos. Di todos ini aku kasih default value array kosong. Oke. Lalu aku mau ganti nih listnya itu jadi todo. Oke, ini salah ya, kurang S. Nah, ini kosong ya, karena todo ini cuma array kosong. Nah, gimana cara kita nambahinnya? Caranya kita bisa buat function untuk nambahin ya. Aku mau kasih nama add todo. Di mana add todo ini aku mau nangkep atau aku butuh value namanya name todo. Lalu kita bisa set state di sini. Set todos. Nah, ini ada teknik baru juga buat kalian. Kalau kita butuh value sebelumnya, kita bisa
kasih di sini ada raw function ya, di mana function ini bakal nangkap namanya out value atau value sebelumnya. Jadi value sebelum to do ini diupdate kayak gitu ya. Nah, daripada kalian buat kayak gini, set to do ini sama aja. Ini bisa dapetin value sebelumnya, cuman cara ini kurang direkomendasikan oleh React. Kenapa? Karena kita nggak bisa handle ini ya, nggak bisa tahu apakah to-dos ini udah ke-update atau belum ya. Maka dari itu kita harus gunain kayak gini, biar lebih best practice ya dari tim React-nya sendiri. Jadi kita bisa tambah ini, return-nya kita mau kasih dia array. Nah, di dalam array ini aku mau passing ini data baru, name-nya itu didapat dari name to do ya. Lalu down-nya tentu aja kita defaultin sebagai false. Lalu kita bisa kasih value sebelumnya. Nah, di JavaScript itu kita kenal dengan namanya spread operator, di mana fungsinya itu adalah copy semua value yang ada di variabel yang kita inginkan. Jadi ketika variabel ini nanti isinya kayak gini ya, out value tadi contohnya isinya kayak gini, artinya dia sama aja kayak kita nulisin kayak gini. Oke, kayak gini ya, sama ya. Dan daripada kita nulisin satu-satu, kita bisa buat namanya spread operator kayak gini. Oke, fungsinya udah jadi. Lalu kita coba passing di sini. Aku mau buat props namanya submit nih. Submit itu add to do isinya. Nah, kita bisa tangkap sebagai props di sini. Nah, di sini aku mau buat nih state lagi, namanya temporary to do. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat nyimpen value yang diinputin dari user ya. Jadi ketika user input, dia bakal disimpan sementara di sini. Kalau user udah klik add, baru value dari ini kita passing ke parent-nya tadi ya. Nah, caranya kita bisa di sini. Ini sama kayak inputan di HTML biasa. Kita bisa kasih on change. Kalau on change ini sama kayak ini JavaScript atau HTML biasa, dia nerima event. Jadi cukup panjang cara nangkepnya nanti teksnya. Kita bisa buat pakai ini aja. Kenapa? Karena ini lebih gampang untuk nangkep teksnya. Karena di parameternya dia udah dapat teks langsung. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa set temporary to do-nya. Isinya itu teks. Lalu jangan lupa kita buat control text input ya. Value-nya itu dari temporary to do. Karena kalau kayak gini, nanti dari React-nya itu bakal error. Karena kita nggak bisa nge-handle value dari text input sendiri. Maka dari itu kita harus handle value dari text input dengan kita isikan value yang udah kita update tadi. Kayak gitu ya, kira-kira. Lalu di sini kita bisa kasih event on press ya. Di mana on press ini jalanin sebuah function. Fungsinya adalah props. Tadi namanya submit ya. Nah, submit tadi kan minta namanya name to do ya. Nah, name to do itu didapat dari mana? Didapat dari sini. Kan bisa passing aja temporary to do. Oke, kayak gini. Kita coba tambahin ya. Makan. Oke, kita bisa nambahin sekarang. Udah berhasil ya. Nah, aku pengen selanjutnya adalah ketika kita add, dia akan menghapus. Caranya, kita bisa kasih set temporary to do. Kita kosongin value-nya. Coba kita ganti nih. Jadi minum. Sorry, kebalik. Minum. Nah, kayak gini ya. Dia bakal otomatis kehapus. Nah, selanjutnya aku pengen ketika user itu input di sini, kita bisa pencet ini. Atau kalau di keyboard web itu ini adalah enter ya. Nah, tapi di sini belum bisa ya. Nah, caranya kita bisa kasih event namanya on submit editing. Nah, kayak gini. Nah, di sini itu jalanin function yang sama kayak ini ya. Nah, daripada kita nulis function 2 kali, kita bisa
coba buat function satu aja yang nanti dipanggil di onSubmit editing ataupun onPress. Jadi kayak gini. Mungkin aku buat onSubmit. Di mana fungsinya kita copy aja dari sini. Oke. Lalu di sini kita passing deh. OnSubmit. Lalu di sini juga OnSubmit. Kayak gini. Oke, kita coba ya. Oke, udah berhasil. Lalu kalau pakai button dia berhasil nggak? Oke, dia berhasil juga ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini aku nggak pengen ini bisa nambahin string kosong kayak gini. Jelek kan ya. Nah, kita bisa cek di sini. If temporary to-do-nya adalah string kosong, atau kita bisa perpendek dengan sintak namanya falsify. Jadi dia bakal ngecek string kosong, undefined, ataupun null. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau dia null atau kosong, atau intinya dia bersifat false, dia bakal nge-return ini alert ya. Dimana alertnya ini aku kasih title warning gitu ya. Lalu message-nya ini adalah apa ya, to do name can be empty gitu aja ya. Oke, kita coba ya. Nah, dia bakal ngasilin alert warning ya. Dan dia nggak ke insert. Kita coba reload aplikasi kita. Oke, kita coba tambahin. Nah, dia bakal warning ya, dan dia nggak ketambah. Oke, untuk penambahan kita udah selesai. Lalu kita coba buat ininya, function buat nyelesain sebuah to-do-nya. Itu caranya bisa di sini. Sorry, di sini. Nah, kita bisa buat kayak gini. Buat function baru, namanya check to do. Oke ya. Check to do-nya ini aku butuh parameter indeks, karena biar tahu dia yang diklik itu indeks keberapa. Oke ya. Indeks. Nah, di dalam indeks ini aku mau set to do's lagi. Aku mau dapetin value sebelumnya lagi. Lalu aku mau copy nih value sebelumnya itu di dalam my to do's. Kita bisa copy. Oke. Lalu di sini kita bisa lakukan looping dan pengecekan. Kita bisa gunain map ya. Tadi kan udah belajar ya tentang map. Kita bisa map. Jadi map ini bakal dapetin callback, di mana sini value-nya bakal dapat value sama indeks. Nah, karena indeksnya ini udah ada, kita bisa kasih nama variabel yang beda. Jadi nama variabel di sini itu terserah kita, tapi nanti isinya baru terserah map-nya, kayak gitu. Lalu kita bisa kasih pengecekan nih, if indeks itu sama dengan indeks dari myTodo, artinya datanya sama ya. Kita bisa return, kita bisa ganti value-nya. Ini mau aku copy ya dari objek value, lalu ada down ya, dan ini aku jadiin true. Lalu jika nggak sama, aku akan kembaliin ke value semula. Kayak gitu ya. Coba save. Nah, check to do ini kita bisa passing di sini. Kita bisa kasih nama prof-nya itu on checked ya. Atau on check aja. Kita bisa passing di sini. Lalu di dalam card list ini, jangan lupa ini kita passing di sini radio ya, karena yang dipencet itu adalah radio ya. Kita bisa passing on check juga, kita kasih nama on check biar sama on check. Nah, di on check ini kan kita butuh ini parameter atau ya butuh parameter namanya indeks ya. Kita bisa buat ini functional komponen, functional code, lalu dia function ini bakal mengeksekusi props on check kita, dan kita kirim indeks ini ya.
Aku mau tutup aja ini biar lebih besar. Aku mau kirim indeks ini kayak gini. Nah, oke, sekarang kita coba cek. Ini masih belum bisa ya. Kenapa? Karena ini kita masih passing props yang belum diimplementasikan di radio. Artinya kita harus implementasikan nih. Ini on press. Dalam on press ini jalanin props.on check. Oke ya. Oke, kita coba. Nah, gini. Nah, tapi ini yang udah kecek dia masih bisa diklik nih. Nah, aku nggak pengen kayak gitu. Aku mau kasih props disable. Dia disable ketika props.checked. Oke, kita coba. Nah, dia udah agak bisa ya. Kita kasih lagi. Minum. Oke, kita coba. Nah, dia masih bisa ya. Oke, berarti untuk cara ceknya kita udah berhasil nih. Lalu aku mau coba kasih beberapa tambahan nih. Contohnya ketika kita nggak ada to do, kita bisa kasih pengecekan. Pengecekannya kayak gini. Ketika props.list itu length-nya 0, jadi array itu bakal punya length ya. Jadi kalau kita cek kayak gini, props.list itu kan isinya bisa jadi kayak gini kan ya. Kita kasih length ini artinya dia bakal kasih 0. Sedangkan kalau ada value-nya, contohnya adalah kayak gini, dot length, itu value-nya adalah 2. Kayak gini ya. Nah, dari itu aku coba tutup aja. Kita bisa manfaatin fitur tersebut untuk pengecekan. Caranya kita bisa gunain ternary operator ya. Kalau itu kosong, maka aku pengen render text no to do found kayak gini. Oke, dia error kenapa? Oke, karena untuk ternary operation ini kita harus define ketika true dan ketika false ya. Nah, ketika false-nya itu adalah kita bisa copy dari sini aja. Kita bisa paste di sini. Yang tadi hapus saja. Oke, gini. Nah, ini udah ada kayak gini ya. Sekarang aku mau kasih style dikit. Background, bukan background, color aja. Color-nya itu aku mau kasih itu gimana? Oke, kayak gini ya. Not to do found. Nah, untuk pengecekan kita udah selesai. Lalu aku pengen nanti ketika dia checklist, dia bakal ke bawah. Maksudnya gimana? Nah, gini. Ketika aku mau checklist ini, minum, nah dia bakal jadi di bawahnya. Agar kita bisa fokus dengan to do yang belum kita kerjakan ya. Nah, caranya kita bisa manfaatin function built-in yang namanya sort. Yang mana sort ini, dia juga sama kayak map, dia bakal ngembaliin callback ya. Oke, nah di mana dia harus return. Nah, di sini kita dapetin value sekarang dan value selanjutnya. Oke, aku akan coba kasih XY aja biar singkat ya. Nah, lalu kita bisa bandingin nih. Bandingin x.down dan y.down gitu. Oke, nah ini udah ke bawah ya. Jadi contoh aku mau kasih lari bakal di atas. Ketika aku kasih klik ini, nah dia bakal ke bawah. Oke, kayak gitu. Nah, ini aplikasi kita udah selesai. Kita udah berhasil. Kita coba kasih lagi, mungkin tidur gitu. Terus ketika kita klik tidur, kayak gitu. Nah, mungkin untuk sesi berikutnya ini ya Mbak, Q&A ya. Q&A, iya Kak. Oke. Ini aku langsung aja apa gimana Mbak? Iya, Oke, boleh. langsung aja ya. Dari pertanyaan yang di atas tadi ya Kak, tadi takut kelewat. Oke, siap-siap.
Ini ya, kita coba Dari baca dari siapa? Syahendra ya. Kak Syaindra ya. Dia Katanya punya hmm, dia punya function, di dalam function shit, ada API get, get. contohnya kayak gini. Oke. Lalu ntar aku Package. coba pahamin dulu ya. Ini soalnya cukup panjang. Iya Kak. Dia taruh codingannya. Coba good. Nah, ini untuk life cycle ya. Jadi mungkin aku akan coba contoh ini. Jadi untuk life cycle ini, untuk get data, akan coba ini copy codinganmu ya. Dan tapi aku nggak akan coba karena takutnya nanti error. Karena kan aku nggak punya akses ke API-mu ya. Kira-kira gini ya. Ini adalah get data. Aku punya state namanya ini ya, contohnya. USA namanya data state. Di sini adalah set data state ya. Set data state-nya itu dari data. Data tadi namanya. Nah, get data ini kamu bisa panggil dengan use effect. Nah, seperti yang aku coba jelasin di slide ya, untuk komponen Gitmon atau agar dia dipanggil sekali, kita cukup assign parameternya ini. Nggak perlu ada embel-embel lagi. Jadi get data. Oke, kayak gini. Bisa import. Oke, jadi penulisannya cukup kayak gini. Jadi seandainya nanti mungkin ada warning di sini kalau kita harus nambahin data state. Nah, kan kamu nulisnya kayak gini nih. Ini artinya setiap data state itu update, dia bakal manggil get data lagi. Maka dari itu codinganmu ini bakal terus berjalan. Nah, jadi errornya ada di sini ya. Maka kita bisa hapus saja ininya. Oke, kayak gitu kira-kira. Oke, aku lanjut ya, Mbak. Iya. Om mungkin ditanya dulu kali ya Kak. Gimana Oke, Kak gimana? Syah? Sih ada mau ditanyain lagi nggak? Boleh on juga boleh kalau mau nanya. Kak Syahendra gimana? Aman Kak? Masih ada nggak? Oh udah. Masih ada. Kak Syahendra gimana Kak? Oh, dia baru ngetik, Mbak. Baru ketik Mbak. Oh iya iya iya. Oke oke. Oke, lanjut aja. Eh, lanjut aja. Oke. Terus lanjut lagi ke tadi styling udah. Ke ini Kak, pertanyaan dari Kak Wahyu Ridiansyah. Contoh fungsi harus edit file Java dan harus pakai React Native CLI. Jadi kita nggak salah nentuin di awal kita pakai Expo atau React Native CLI. Oke, sebenarnya kita bisa lihat dulu ini ya, apa namanya, spesifikasi projectnya. Tapi kalau kalian udah generate pakai Expo, kita bisa ini di Expo itu ada namanya Expo Eject. Jadi ketika ternyata tiba-tiba di tengah project itu kita butuh Java-nya, kita bisa eject Expo-nya. Nanti bakal digeneratein project yang sama dengan kayak gini. Kayak gini. Tapi codingannya masih sama dengan Expo yang udah kita coding. Jadi itu bisa membantu kita kalau kita salah generate project. Cuman kelemahannya adalah tentu kita harus tracing satu-satu lagi ya. Karena biasanya belum tentu langsung bisa jalan. Jadi kita kalau dapat error, kita harus tracing coba satu-satu lagi. Kayak gitu sih.
Oke. Gimana Kak Wahyu? Ridiansyah masih ada pertanyaan lagi nggak? Oh, kayaknya udah nggak ada orangnya di sini. Oke, mungkin bisa dilanjut balik lagi ke pertanyaan dari Kak Syah tadi ya Kak. Ini Oke. saya mau buat SPA, jadi pas waktu post data yang tadi itu auto update, nggak perlu refresh lagi. Itu maksud saya katanya. Oke, SPA ini ya bukan bermaksud real time ya. SPA ini maksudnya adalah sebuah aplikasi yang dirender dalam satu aplikasi dalam satu file lah ya gampangnya. Jadi mungkin kita benerin dulu pengertian dari SPA sendiri. Nah, jadi kalau kalian mau auto update, artinya kita harus implementasi real time datanya kayak gitu. Nah, kalian bisa gunain namanya socket untuk kalau kalian mau buat manual real time data, atau kalian bisa gunain service di Firebase. Ini juga gratis, cuman ya tentu aja dia terbatas ya. Di sini ada namanya real time database. Jadi kalian bisa implementasi Firebase ini untuk auto update-nya ya. Nah, kita bisa buat implementasi Firebase ini untuk real time data. Jadi SPA ini bukan buat real time data atau auto update data, tapi SPA ini adalah tipe aplikasi di mana codingan kita bakal di-render dalam satu file lah ya, kira-kira kayak gitu. Oke, kayak gitu, Mbak. Oke, gimana Kak Syadendra, masih ada mau ditanyain lagi nggak? Atau udah aman? Oke, ini jawabannya. Oke, aman ya. Oke, mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Di sini, balik lagi nih. Bang, bikin tab button selain pakai React Navigation apa ya? Bikin tab button. Masih Kak Oke, Syahindra bentar. yang nanya. Ini ya, tab button Selain selain pakai React Navigation. iya, Oke, kita bisa ini iya. manfaatin pengecekan kondisi dari state. Jadi nanti kalian bisa buat contohnya, kita bisa buat kayak gini nih. Contoh kita buat use effect, bukan use effect, use state. Jadi ini adalah tab gitu. Nah, tab ini bisa diisi dari key kita. Nah, nanti kita di sini bisa lakukan pengecekan. Pengecekannya gimana? Kayak gini. Jika tab itu atau kita bisa buat function baru ya. Render tab kayak gini. If tab-nya itu sama dengan 1, maka dia return komponen teks, contohnya adalah tab 1. Tapi jika tab itu 2, maka dia render komponen tab 2 dan seterusnya kayak itu. Ini kalau kita membuat komponen manual ya, atau tab manual ya. Nah, tapi kalian juga bisa manfaatin ini package-package yang ada di npm ya. Jadi enaknya di JavaScript ini itu ada kumpulan package-package. Nah, kalian bisa cari kira-kira apa yang cocok buat kalian. React Navigation ini kan buat routing ya, kira-kira. Nah, kalau kalian mau nyoba library yang tandingannya atau yang setara, itu biasanya React Native Navigation, kayak gitu. Oke, gimana Kak Syahendra? Ini masih pertanyaan dari Kak Syahendra nih, paling banyak yang nanya. Kak Syahendra, Iya, Kak Syahendra, seputar pertanyaan yang tadi masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau aman? Oke. Oke, mungkin bisa kita lanjut dulu ya, Kak. Ini masih pertanyaan dari Kak Syahendra lagi. Bang mau tanya lagi, apa benar kalau di React Native itu terbaru nggak perlu link, sedangkan beberapa modul membutuhkan link. Soalnya pernah pakai link gitu,
terus ada warning dan disuruh unlink dan nggak bisa di run React Native-nya. Ya, untuk versi React Native 6 ke atas, 0,6 ke atas ya. Jadi ini kan sekarang 0,64 ya. Nah, untuk yang versi dari 0,6 ke atas itu udah nggak perlu link, tapi juga itu ini ya tergantung library yang digunakan karena library-nya udah update atau belum. Jadi dia kita bisa lihat dari library yang digunakan juga ya. Contohnya aku akan apa ya? Contoh library-nya React Navigation deh. Jadi dari npm biar lebih jelas. Kita bisa lihat dari dokumentasinya ya. Kalau di dokumentasinya nyuruh untuk link manual, maka ya udah kita tinggal link manual aja. Tapi kalau di dokumentasinya itu nggak ada embel-embel untuk suruh link, artinya dia udah implementasi auto link dari React Native sendiri. Kayak gitulah ya kira-kira. Oke. Oke, jadi Kak Syahendra gimana? Aman buat pertanyaan yang ini? Oke, lanjut lagi ya Kak. Lanjut lagi ada Oke. pertanyaan dari Kak Rahmadi. Apa sih penerapan CSS harus langsung di dalam codingannya atau di CSS? Oke, penerapan CSS Bang, itu penerapan CSS-nya itu harus. oke, penerapannya itu Iya ini ya. Kak. Tadi udah aku contohin kalau kita pisah juga. Ini kayak gini. Karena CSS di React Native ini bentuknya objek, maka dari itu dia filenya bukan .css ya, tapi JS gini. Kayak gitu. Nah, selain kita bisa buat CSS kayak gini, kita bisa gunain library yang tadi udah sempat ada yang mention ya, ada React Native Paper. Ya, dia kayak ini ya, kayak Bootstrap gitu. Jadi komponennya udah dibuatin, kita tinggal import aja kayak gini ya. Itu juga bisa. Atau kalian bisa buat juga pakai namanya styled component. Nah, ini juga sering banyak yang gunain. Tapi ini sama kayak kita membuat CSS sendiri ya. Nah, bedanya adalah kita bisa copy, kita bisa ngopi styling dari komponen yang udah orang lain buat. Nah, itu salah satu kelebihan style komponen daripada kita ngoding CSS murni kayak gini ya. Oke, mungkin kayak gitu aja sih. Oke. Oke, gimana Kak Rahmadi? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak Rahmadi? Aman? Oke. Cukup katanya Kak, aman. Oke, lanjut lagi Kak. Balik lagi ke pertanyaan dari Kak Syahendra. Bagusan mana pakai scroll view atau pakai flat list? Oke, ini tergantung penggunaannya ya. Seandainya ketika kita ini mau bikin sebuah list data, contohnya adalah list data order gitu ya, tentu aja lebih bagus pakai flat list. Kenapa? Karena dia udah di-optimize sama tim React-nya. Jadi kalau kita pakai scroll view ini kan kita manual mapping sendiri ya. Kayak gini tadi, ini kan kita manual mapping sendiri. Nah, karena datanya cuma teks biasa, ini nggak ada perbedaan. Cuman ketika kita ada data yang cukup kompleks, tentu aja yang lebih bagus adalah flat list. Jadi scroll view ini lebih cocok ketika ada UI yang butuh scroll aja, bukan data-data yang kompleks lah ya. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Oke, jadi depend ke kebutuhan kita Iya, apa ya Kak? Oke, jadi gitu Kak Syahendra. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Syahendra. Kapan kita pakai touchable opacity. opacity sama button gitu? Fungsinya sama ya? Ya, ini fungsinya sama, cuman beda sintak aja ya. Jadi di React Native itu sebenarnya nggak ada button, cuman adanya touchable. Jadi kita bisa lihat ya di sini.
touchable opacity, terus ada feedback, terus ada macam-macam nih di sini nih. Nah, ya bedanya itu cuma ini ya, kalau touchable opacity itu dia ada semacam apa namanya balikan dari button, jadi kita bisa tahu oh ini buttonnya itu udah keklik gitu. Nah gitu. Nah button ini sebenarnya juga dibuat dari touchable, entah itu touchable opacity atau touchable yang lain. Jadi di dalam button ini sebenarnya juga touchable juga. Jadi sama aja ya fungsinya. Cuman bedanya adalah button ini udah custom komponen, dengan touchable opacity ini komponen murni dari React-nya. Kayak gitu. Oke. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bang Chandra lagi. Bang, gue wah ini peserta tersemangat nih kayaknya. Bang, gue bikin form login tapi teks inputnya ketutupan sama keyboard fixnya. Jadi gimana ya Nah, solusinya? caranya ini kalau kalian pakai apa namanya, pakai React Native CLI, kalian bisa buat di sini. Untuk di Android ya biasanya itu kasusnya. Kita bisa lihat manifestnya. Nah, manifestnya ini untuk Windows of Input-nya ini kita bisa ganti. Aku lupa namanya apa, coba kita cari aja. Keyboard. Kita kasih aja React Native. Ya, soalnya itu adalah kasus yang sangat sering ditemuin ya. Kan bisa cari aja. Kalian bisa coba ganti jadi adjust pen ataupun yang lain ya. Jadi kita cukup ganti di sini. Kalau adjust resize itu artinya keyboardnya bakal ke atas, nutupin UI yang udah kita buat. Oke, Mbak, sebelumnya ini di tempatku ada azan, Mbak. Oke, Suaranya masuk nggak ya? masuk. Atau mau stop dulu nggak apa-apa, Kak? Stop dulu aja, kita tunggu Oke, aja. oke boleh.
Oke, udah selesai, Mbak. Kita bisa lanjut aja. Oke, boleh Kak. Oke, ini malah pertanyaan buat ini Mbak Cendekia nih. eh Mungkin bisa kakak aja kali ya jawabnya, kan ini sesi aku masih newbie soalnya. Ya, jadi apa Nah, sih bedanya gitu developer Android sama React Native? Gimana tuh Kak? apa ya bedanya ya? Bedanya sih lebih ke bahasa yang digunakan aja ya. Kalau developer Android ini kan Java cukup ini ya, ke Java, atau Kotlin gitu ya. Kotlin? Iya. Uh, untuk mungkin lebih tepatnya developer native Android ya. Karena kalau kita bilang developer Android kan cukup luas ya, Mbak. Ada Flutter Iya bener. juga, Flutter ada juga. macam-macam, bisa pakai Ionic kan ya. Iya bener. Ya kayak gitu sih. Jadi mungkin bedanya lebih ke bahasa yang digunakan aja sih ya. Tapi tentunya kalau dari sisi performance tentu dari native itu Nah, masih menang ya, Mbak ya. iya, heeh. Itu Kayak sih. mempermudah dia Kak. Tapi saya juga belum coba sih. Karena baru-baru belajar juga. Oke, gimana teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan nggak? Mau tanya dong. Kalau ini ada lagi Kak dari Kak Najih. Kalau semisalnya kita buat app yang bisa save file gitu, apa take a picture kalau di Android native gitu kan perlu request permission gitu ya. Kalau di RN ini kan berhubung hybrid Android sama iOS, untuk request permissionnya itu jadinya gimana ya? Oke. Ini sebenarnya temanku ya, Mbak ya. Dia developer Android yang lumayan jago nih sebenarnya nih. Wow. Udah jago banget nih. Nah, jadi di React Native ini juga ada permission ya. Kita coba cek di React Native. Kita bisa search permission. Oke, di sini. Nah, di sini sama ya. Caranya sama kayak kalau di Android sama. Kita harus nambahin di ini manifestnya ya. Iya. Ini sama, kita harus nambahin kayak gini contohnya. Use permission, nah kita harus internet. Nah, sedangkan kalau yang butuh kayak kamera itu kan butuh ACC dari usernya ya. Nah, itu kita lalu gunain pengecekan di sini. Jadi kita import dari React Native itu permission Android. Lalu kita kasih apa yang mau di request. Contohnya permission kamera, kayak gitu. Nah, sedangkan di iOS itu juga sama, kita harus define permission-nya juga di iOS-nya. Aku agak lupa di mananya ya. Bentar, aku tulis. Nah, dia harus di-define di sini. Nah, untuk isinya di sini kita coba bisa lihat permission. Kita juga bisa pakai React Native permission. Aku lupa nama package-nya. Kita bisa pakai library pihak ketiga. Ini biasanya dari programmer yang ada di komunitas itu malah lebih milih pakai ini. Alasannya kenapa sih aku juga kurang tahu ya. Mungkin karena lebih mudah aja sintaknya ya mungkin. Jadi kita harus define nih. Nah, kayak gini. Kalau di iOS itu menggunakan mikrofon, kita harus ini copy ininya, lalu kita kasih deskripsinya kayak gitu. Lalu jangan lupa juga di request kayak yang di Android kayak gini. Sama. Cuman kan ini permission Android, sedangkan nanti permission iOS kayak gitu ya. Oke. Oke, jadi tetap sama ya kan Aji, dua-duanya tetap harus di-input di permissionnya. Ada buat Iya, Kak sama. Naji, ini teman kakak ya? Iya. Oke. Kayak gimana? Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Kita masih ada waktu kok, 9 menit lagi. Atau ada yang mau bertanya secara on mic? Boleh juga. Ini rame di chat. Kalau mau tanya on mic juga boleh. Ada lagi? Atau udah aman? Oke, gimana?
Gimana? Buat teman-teman yang mau dapat rekotannya nanti kalau mau ngulangin apa yang udah dijelasin hari ini nanti kita share recordnya kok di kelas. Ini ada pertanyaan dari Kak James nih Kak. Penerapan out di React Native itu gimana ya? Oke, penerapannya itu sama ya kayak di React.js. Authorization. Jadi kita bisa pakai JWT ya untuk tokennya. Atau kalian mau pakai session juga silahkan. Nah, biasanya JWT ini kita bisa simpan di storage namanya async storage. Ini yang biasa para programmer itu gunakan, async storage. Ada juga namanya secure storage. Tapi biasanya kita gunain ini aja, async storage. Jadi ketika kita login, nanti backend kita bakal generating token ya. Nah, nanti token itu bakal kita simpan di async storage ini. Nah, nanti setiap request atau setiap get itu bakal nerapin atau bakal ambil token dari async storage ini, lalu dikirim ke backend. Kayak gitu sih, kurang lebih. Oke. Gimana Kak James, ada pertanyaan lagi nggak dari penjelasan Kak Budi tadi? Cukup Bang. Oke. Oke. Gimana teman-teman yang lain, masih ada yang mau nanya lagi? Ada pertanyaan? Oke. Oke. Gimana? Kayaknya aman sih Kak ya. Nih, udah banyak juga yang nanya soalnya. Iya. Oke. Mungkin kita atau kita tunggu dulu kali ya, siapa tahu masih ada yang mau nanya nih. Oke, boleh boleh Mbak. Teman-teman jangan malu-malu kalau mau tanya. Ini malu-malu lagi. Kalau mau tanya di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau mau on mic bertanya secara langsung juga nggak apa-apa. Gimana? Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Kalau nggak ada, kita tutup aja ya, Kak. Oke, boleh Mbak. Oke, wait. Oke. Ya, kayaknya udah sih ya, aman nih kayak. Oke, aman ya Mbak ya. Mungkin kita cukupin dulu aja kali ya sesi Q&A-nya kali ini Kak. Buat teman-teman yang mau coba-coba lagi, don't worry. Nanti setelah ini bakal di-share link recordnya. Eh, Kemudian sebelum acara ini kita tutup, aku mau ngajak teman-teman buat foto bareng dulu. Jadi boleh lah ya buat on cam sebentar gitu. Karena kita mau foto bareng buat sesi dokumentasi. Silahkan buat on cam. Ayo teman-teman on cam. Ayo, kita on cam yuk. Oke, foto dulu, foto dulu. Sudah pada semangat nih. Calon-calon developer semua nih Kak. Susah nggak Kak jadi developer? Enggak kok, gampang. Kalau udah tahu duitnya gampang sih Mbak. Oh, oke. Itu jadi motivasi ya. Iya, itu jadi motivasi Mbak. Boleh Bu. Bener, bener, bener. Oke, teman-teman gimana? Yuk, yuk. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Ayo, yang lain ditunggu on cam-nya. Kita foto bentar aja. Wah, ada lagi yang mau on cam? Gimana? Oke, kayaknya cukup ya. Yang lain nggak bisa on cam ya. Maaf Kak, kamera nggak bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, kita foto ya. 1, 2, 3. Wait, 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 wait. Tunggu sebentar. Bentar ya.
Di backup dulu. Right. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, jadi berhubung durasi juga udah mau jam 12, sayang banget pertemuan kali ini kita harus akhirin, tapi semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya di kelas Fast Track. Last banget nih mungkin dari Kak Irsyad bisa ada closing statement gitu buat teman-teman. Oke, closing statement ya. Oke, mungkin ini ya, tetap semangat buat kalian yang baru atau mau mulai belajar programming. Nah, kalau kalian nantinya itu kedapatan stuck atau kesulitan dalam mempelajari coding, jangan sampai ngerasa kalau kalian itu nggak punya bakat coding nih. Karena kan banyak banget nih yang berhenti karena dia ngerasanya itu kita nggak punya bakat di dalam coding. Karena faktanya itu programmer itu jarang banget atau mungkin bisa dibilang nggak ada yang punya bakat dari lahir ya untuk ngoding. Karena yang ada itu cuman mereka yang rajin mengasah skill, terus berusaha dan belajar terus-menerus. Oke, mungkin itu aja sih closing statement-ku. Oke, benar. Terus berusaha dan belajar terus-menerus. Oke, jadi jangan patah semangat ya teman-teman. Oke, last but not least, aku mau kasih info sekali lagi nih kalau kelas Fast Track lagi buka pendaftaran buat kelas online full stack mobile developer dan juga kelas backend DevOps. Jadi untuk lengkap-lengkapnya itu teman-teman bisa kunjungi website www.fasttrack.com. Jadi ditunggu banget buat teman-teman daftar di kelas itu ya. Thank you buat teman-teman yang udah stay juga di Zoom dari jam 10 hingga jam 12 siang ini. Tetap semangat. Saya Cendikia selaku moderator di sesi kelas Learn the Basic of React Native. Minta maaf jika ada salah kata. Saya tutup kelas ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Irsyad atas materinya hari ini. Iya, sama-sama. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, sama-sama. Nuhun Kak. Ya.